Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, bagi yang ingin belajar mengemudi, langkah awal pertama seperti ini. Jadi pertama-tama ini gigi, ini kita bagi pemula ya, supaya bagi yang ingin belajar mobil lebih gampang, lebih cepat memahami, supaya tidak bingung. Di sini udah tertera gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Ini R ini atre. Jadi kalau pada saat kita mau melaju, ini saya sebelum kita mencoba untuk praktek ke jalan, alangkah lebih bagus teman-teman memahami dulu bagi yang pemula ya, bagi yang masih belajar mengemudi. Tidak usah pakai jasa-jasa pengemudi, kita manual juga bisa belajar. Hanya tergantung niat kita, mampu apa tidak kita menguasai mobil ini. Contohnya seperti pada saat kita mau melaju, kita bagi masih yang pemula ini, kita kalau gigi 1 itu kita agak sulit. Jadi kalau menurut saya lebih bagus bagi pemula itu kita langsung ke gigi 2 aja seperti ini. Tapi pada saat kita mau masuk gigi 2, kita injak dulu koplingnya. Nah, ini kita injak dulu koplingnya, kasih kandas. Kita jangan langsung turun ke bawah ya teman-teman. Kalau turun ke bawah langsung dia gigi 4 ini. Jadi ini kan kalau di tengah ini dia posisi netral. Jadi kalau kita ke kiri langsung ke bawah, nah itu dia baru gigi 2. Kalau misalkan ini netral, kalau kita ke atas dia gigi 1. Kalau langsung los dia ke bawah dia gigi 2. Kalau mau masuk gigi 3, kita tidak boleh langsung gitu ya teman-teman, takut nanti postengnya rusak. Jadi ini posisi tadi gigi 2 ya. Nah, kita mainkan dulu pakai perasaan. Nah, gini. Nah, baru ke tengah dia. Nah, itu udah gigi 3. Los ke bawah gigi 4. Kanan full, kandas ke atas itu gigi 5. Langsung los ke bawah dia gigi atre. Nah, dia atre gitu. Nah, jadi untuk pemula ini saya tadi udah izin, ini kita di kawasan PT. Ini saya minta izin sama security, itu security yang baju hijau. Saya tadi udah minta izin untuk bikin tutorial untuk bagi pemula yang masih belajar mengemudi di power steering manual, bukan matic ya. Nah, ini kita gigi 2, kita jalan. Ini rem tangannya kita lepas dulu pelan-pelan. Nah, kita lepas pelan-pelan. Ini kan udah masuk gigi 2 ya. Kalau kita langsung gigi 1 dia 20 km per jam dia udah minta gigi. Takut teman-teman nanti bingung. Jadi kita ajarin dari gigi 2 aja. Gigi 2 lebih gampang memahaminya. Karena dia tidak nyendat-nyendat. Karena dia minimal dia minta 30 km per jam baru minta masuk gigi ke 3. Nah, sebelum kita mau melaju, anggap aja ini kita di jalan raya. Kalau kita di jalan raya kan kita harus menguasai jalan juga dan kaca spion. Jadi teman-teman jangan lupa kita harus lihat kaca spion. Lihat kiri kanan dulu. Kira-kira aman baru kita masuk. Walaupun itu kita harus belok jalur atau kita harus lurus, kita harus lihat ke jalan dulu. Jadi teman-teman itu intinya jangan cuma fokus di jalan lurus, tapi fokus juga di kaca spion. Lihat ada orang nyebrang apa tidak, supaya untuk jaga keselamatan kita juga dan keselamatan orang lain. Jadi sekarang kita coba dulu teman-teman. Kalau misalkan kita mau melaju, intinya kita harus kaki gas sama kopling harus sama teman-teman ya, supaya dia imbang. Jadi kalau misalkan kita lepas kopling, kita ini kan posisi masuk gigi nih. Nah, kita ini udah posisi masuk gigi, kita lepas kopling sama bantu gas sedikit-sedikit. Nanti dia akan jalan pelan-pelan. Nah, ini saya kasih lihat teman-teman lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini posisi masuk gigi nih teman-teman. Nah, ini saya jalan nih. Ini saya jalan. Nah, pelan-pelan aja teman-teman, pakai perasaan. Nah, ini udah jalan nih teman-teman. Nah, ini udah jalan teman-teman. Nah, itu intinya nggak boleh langsung digas kontan. Jadi pakai perasaan teman-teman. Nah, ini karena ada pembatas parkiran mobil, kita agak ke kiri ya. Agak ke kiri. Nah, ini. Jangan kagok. Kalau melaju ke 30 km per jam itu baru masuk gigi ke 3.
Kalau ini sekarang nggak usah dulu teman-teman. Ini kita bikin tutorial cara beloknya. Jangan lupa teman-teman harus kasih lampu sen ya. Kasih lampu sen seperti ini untuk menjaga keselamatan. Nah, kita kasih lampu sen, kita belok. Nah. Ini kalau teman-teman udah belok gini, kita mau atrek lagi, mau ngambil jalur, kita masuk gigi atrek ke kanan ya, kandas ke bawah. Nah, kasih sen, kita belok sambil lihat kaca spion. Nah, pelan-pelan ya teman-teman, jangan, kita tidak boleh buru-buru, harus pakai perasaan gitu. Nah, gitu. Nah, kira-kira udah aman, baru kita masuk gigi lagi. Kalau yang udah biasa gigi 1 nggak apa-apa, kalau masih belum bisa gigi 2 aja. Ini gigi 2 gitu. Nah, kita jalan nih teman-teman. Harus lihat kaca spion teman-teman supaya kita menguasai jalan. Nah, ini tadi saya tadi sudah minta izin sama security untuk membuat tutorial supaya teman-teman yang masih bagi pemula bisa belajar lebih gampang seperti apa. Nah, udah waktu sampai di tempat parkiran, kita harus pelan-pelan teman-teman, nggak boleh buru-buru. Karena kalau kita buru-buru takut nanti kita kaget sendiri, bisa-bisa lepas los gas gitu. Nah, ini udah sampai parkiran, oke. Nah, ini posisi masih masuk gigi. Sebelum lepas kopling, ini netralkan dulu. Nah, kalau udah kayak gini, dia udah berarti udah netral, udah posisi parkir. Nah, ini kopling baru bisa kita lepas. Nah, gitu teman-teman. Dan rem tangan jangan lupa, kita selalu harus pakai rem tangan supaya safety dan lebih aman. Mana tahu itu jalan posisi dalam posisi turunan ataupun mundur, lebih amannya kita harus pakai rem tangan. Walaupun jalan datar pun kita harus pakai rem tangan, lebih aman supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan apabila pada saat mobil ditinggal. Namanya cuaca kita tidak tahu teman-teman, kadang ada angin, kadang ada angin besar, hujan, bisa juga ada pengendara yang melaju cepat lewat, pas hantam ke mobil kita bisa jalan sendiri. Kalau pas di saat kita tidak kasih rem tangan ini, itu sangat bahaya teman-teman, bisa mobil itu jalan sendiri, entah nabrak mobil ataupun pengendara yang lain yang sedang melewati di jalur kita. Jadi alangkah lebih baiknya itu kita lebih bagus pakai rem tangan. Jadi kita tinggal pun kita aman, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi begitu juga teman-teman, kalau misalkan bagi yang masih ingin belajar, mana tahu masih ada yang kurang paham atau apa, bisa kasih komentar di channel saya Check In Boy. Dan teman-teman bantu like, komen, dan subscribe agar saya bisa ngasih saran yang lebih kedepannya itu lebih gampang mempelajarinya, maupun itu dari segi tanjakan, mau posisi berhenti, posisi masuk gigi, bisa teman-teman. Tapi di saat sekarang ini kan kita tidak bisa mencontohkan karena posisinya tidak ada jalan tanjakan. Jadi itu nanti kedepannya aja, nanti kita upload videonya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Biar lebih semangat lagi, dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Intinya teman-teman itu pada saat belajar, teman-teman tidak boleh ragu dan tidak boleh takut. Anggap aja kita lagi main-main, itu aja kuncinya. Tapi kalau teman-teman dibawa takut, dibawa ragu, itu sangat membahayakan, apalagi di saat jalan raya. Ini kalau di saat tutorial seperti ini, saya ngasih inti-intinya aja teman-teman, supaya teman-teman itu tidak kaget. Makanya saya kasih kesimpulannya, apabila kalau teman-teman itu pengen belajar, usahakan maksimal gigi 2 saja, tidak usah gigi 1. Kalau gigi 1 itu akan nyendat-nyendat, teman-teman semakin tambah takut.
itu semakin sulit untuk belajar. Makanya kenapa sekarang banyak orang kasih jasa mengemudi, karena banyak teman-teman yang punya mobil belum bisa mengemudi itu karena dia ketakutan duluan, karena kuncinya itu keraguan itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau kita mau belajar, intinya kita keraguan itu jangan kita buang jauh-jauh supaya kita bisa menguasai jalan, menguasai mobil ini, menguasai jarak pucuk mobil, menguasai kaca spion, kiri kanan. Di saat kita mau belok kanan, kita kasih sen kanan. Dan pada saat kita mau belok, kita tidak boleh langsung belok, teman-teman. Kita harus lihat ke depan. Kalau posisi belok kanan kiri tidak perlu kita lihat. Kita lihat ke depan sama lihat ke belakang. Lihat ke belakang, kuncinya itu ini seperti ini. Nah, pada saat kita mau belok kanan, kita kasih sen ini. Nah, ini kan netral. Kita kasih sen. Kita lihat ke depan dulu, kira-kira udah aman. Baru kita lihat ke belakang. Belakang kira-kira ada pengendara motor atau mobil masih jauh. Kita pelan-pelan aja, teman-teman. Masuknya jangan terlalu cepat. Kita pelan-pelan masuk sambil belok, sambil muter. Ini setir sambil muter. Kira-kira udah aman, baru kita masuk gitu, teman-teman. Begitu juga kesimpulannya, begitu juga kiri. Kalau pada saat kita mau belok kiri, nah kita harus lihat ke depan juga. Lihat ke depan sama lihat ke belakang. Ke belakang berarti dia kaca spion sebelah kiri jalan, sebelah kiri pintu mobil. Begitu juga, teman-teman. Jadi bagi yang masih pemula, intinya kalau mau belajar mengemudi tidak boleh ragu-ragu, dan belajar mengemudi pun tidak boleh tempat yang ramai dulu. Cari tempat lapangan kosong seperti lapangan sepak bola, belajar keliling-keliling dulu, belajar atre, belajar mundur, belajar kopling gantung, belajar di saat tanjakan itu bagaimana cara pada tanjakan kita posisi berhenti parkir, gimana caranya. Kalau kita posisi tanjakan itu sebenarnya simple, teman-teman. Ini karena di jalan datar, saya kasih kunci-kunci aja ya, kunci standarnya ya, manualnya aja. Anggap ini posisi masih masuk gigi. Nah, pada saat posisi tanjakan, posisi berhenti, kita jangan gugup. Santai aja, teman-teman, nggak boleh gugup. Slow, pelan-pelan tapi pasti. Pas posisi kita udah, ini anggap udah ditanjakan ya, kita langsung gini, tapi harus serentak dia barengan. Kopling kita injek sama ngerem gini. Nah, habis itu kalau ini posisi berhenti, tanjakan posisi berhenti, ini kita ini kita gigi kasih netral. Nah, ini posisi jangan dilepas dulu ya. Ini udah netral. Kopling udah boleh dilepas, karena kan di sini sudah netral. Baru rem tangan kita mainkan. Nah, ini anggap ini posisi baru berhenti tadi ya. Nah, baru rem tangan kita naikkan, baru rem kaki bisa kita lepas. Pada saat mau maju lagi, posisi tanjakan itu ini yang paling penting ya, teman-teman ya. Tidak boleh main-main, tidak boleh apa. Coba didengar baik-baik. Pada saat tanjakan kita mau melaju, kita harus persiapkan dulu rem kaki sama kaki kiri sama kaki kanan ini. Kalau kaki kiri di kopling, kalau kaki kanan di gas. Rem kaki tidak perlu, di gas saja. Nah, pada saat itu kita injek kopling dulu. Langkah pertama injek kopling ya. Nah, ini posisi masih rem tangan ya. Ini masih netral. Nah, kita injek kopling. Kita masuk gigi 1. Nah, kita masuk gigi 1. Ini kopling tidak boleh dilepas ya. Nah, ini rem tangan juga tidak boleh dilepas. Selanjutnya kita lepas di kopling sedikit, tambah kayak kapasitas gasnya, ditambah. Nah, ditambah gini, ditambah. Jadi nah, ini ditambah gini, dia udah jalan, teman-teman. Udah jalan. Baru ini kita sambil pelan-pelan lepas sedikit demi sedikit. Maksimalkan, minimalisir, mobil tidak boleh mundur. Nah, kalau bisa dia maju sedikit. Nah, baru kita imbangi. Nah, baru kita jalan. Ini rem tangan baru bisa dilepas semua. Gitu, teman-teman. Kalau pada saat posisi berhenti di tanjakan. Jadi gitu tutorial, teman-teman.